Halo sobat, ketemu lagi dengan kita pada program Ngopi, Ngobrol Politik. Kali ini kita akan membahas keseruan mengenai debat perdana Capres 2024. Bersama saya Aldi Ihsan Harahap dengan rekan saya. Dan gue Ragil Nurhuda. Pada kali ini saya akan bertanya sedikit demi sedikit kepada saudara Ragil. Oke. Saya ingin bertanya ya Ragil ya, bagaimana pendapat lu mengenai debat Capres kemarin? Menurut gue ya debat capres kemarin itu seru ya, apalagi Ya. apalagi saling serang tuh. Paslon nomor 1 menyerang paslon nomor 2, paslon 3 nyerang nomor 2. Tapi kalau menurut gue ya ini tuh bukan debat capres sih, lebih ke debat lawan Pak Prabowo itu. Iya. Soalnya calon nomor 1 sama nomor 3 ini Mocokin gitu ya? ya benar. Betul ya. Di antara ya ketiga kandidat capres ini, menurut Ragil pada debat perdana kemarin itu pemenangnya siapa gitu? Apakah paslon 1, apakah nomor 1, atau nomor 2, atau nomor 3 gitu? Oke. Menurut gua ya, kalau untuk penguasaan materi sama yang lain itu paslon nomor 1 sih. Soalnya banyak alasan sih. Yang pertama, Pak Anies ini kita udah tahu ya kalau beliau itu retorikanya pinter banget, terus Iya, betul. merangkai katanya itu pinter anjir sumpah aja. Terus penguasaan materi, terus penguasa apa dia tuh pinter. Terus nomor 2 nih ya, nomor 2 ini agak temperamen menurut gua, agak bawa emosi. Terus nomor 3 nih kayak main aman gini ya, sumpah kayak nggak takut. Pak Ganjar tuh takut blunder lagi kan. Kita tahu tuh kalau Pak Ganjar ini kan udah beberapa kali ngelakuin blunder. Terus kalau diurutin ya, yang pertama tuh menurut gua Pak Anies, of course dia menguasai banget. Yang kedua tuh juara kedua tuh menurut gua Pak Prabowo. Terus yang ketiga tuh Ganjar. Pak mau tanya juga ya mengenai ini nanti. Apakah dengan diadakannya debat capres gini ya, apakah nanti banyak dari masyarakat yang akan berpindah haluan, misalkan ya, dia nanti pendukung, misalkan dia sebenarnya pertama-tama pendukung paslon nomor 1, terus tiba-tiba dengan diadakannya debat capres ini dia ketiga atau kedua gitu, menurut lu gimana? Kalau menurut gua pasti orang-orang kan masih pada bingung tuh. Iya, masih banyak milih yang mana ya gitu. Terus apalagi kan di survei itu masih banyak orang yang belum menentukan pilihannya. Setahu gua, seingat gua ya, itu tuh ada 28% atau Iya, apa ya, masih tinggi gitu ya. masih tinggi. Dan menurut gua pasti ada sih yang bakalan pindah, misal kayak dari yang pertama yang dukung nomor 1 gitu. Terus bisa pindah ke nomor 2 atau nomor 3 gitu. Pasti Berarti ada kemungkinan ya dengan diadakannya debat ini banyak yang berpindah haluan gitu. pasti dong ada, soalnya kan Iya. debat ini menentukan pilihan masyarakat gitu. Ini mau pilih mana yang oke di hatinya gitu. Ya, betul. Terus dari diadakannya debat kemarin ya, gimana momen yang paling greget gitu, yang paling terpikirkan di pikiran lu, di mana, momen yang mana? Kalau menurut gua momen yang paling epic ya. Iya, paling epic gitu. Momen paling epic itu sebenarnya yang kelihatan pas debat itu paslon nomor 1 sama nomor 2 sih. Iya, Soalnya pas nomor 3 ini kayak main aman gitu tuh. diam aja kalau dia. Pas momen apa ya? Pas momen Pak Prabowo nih sama Pak Anies debat tuh. Yang pertama tentang masalah polusi udara di Jakarta. Iya, yang polusi nggak ada KTP gitu. Nah, yang Anies nggak punya KTP. Iya. Itu pas itu sih Pak, momen itu yang menurut gua paling seru. Terus apalagi kan Pak Anies itu kan nyindir juga tuh, Pak Prabowo yang kalau nggak punya bisnis bakal Ya, dia nggak tahan di oposisi gitu. Nah, ya itu baru sih. Iya, betul sih. Gue juga sependapat dengan Ragil ya. Pada saat Pak Prabowo sih duluan ya, dia ngungkit pertama-tama sebenarnya dia pertama-tama itu ngungkit tentang
yang Pak Anies ngatain sama Pak Prabowo bahwasanya Pak Prabowo nggak tahan jadi oposisi sehingga masuk ke pemerintahan dari Pak Jokowi yang sekarang ya. Terus habis itu kan Pak Prabowo juga mengatakan bahwasanya Anies itu kemarin bisa jadi gubernur itu karena dia. Iya. Sebenarnya paling peak itu sih memang itu antara cekcok antara pasangan nomor 1 dan nomor 2. Iya. Tapi nomor 3 malah milih lebih banyak diam. Iya. Makanya di survei ada yang mengatakannya, survei penggunaan kata-kata dari paslon nomor 1, 2, 3 paling sedikit itu nomor 3. Misalkan dari paslon nomor 1 40 ribuan kata, terus paslon nomor 2 38 ribu kata itu. Paslon nomor 3 cuma 20 ribuan kata karena dia gimana ya? Dia lebih baik Main aman. iya main aman dulu gitu. Gitu lah. Kalau menurut lu nantinya apakah cawapres nomor 1 dan nomor 3 mojokin nomor 2 lagi gitu kayak capresnya gitu? Menurut lu gimana? Apakah mojokin lagi apa enggak gitu? Kalau menurut gue sih bakalan mojokin ya, apalagi kan Kasus itu. kasus MK ini pasti bakal dibahas lagi tuh. Iya betul. Kalau temanya bisa merujuk ke pembahasan itu. Tapi menurut gua bakal enggak terlalu mojokin sih. Karena temanya juga masalah ekonomi kalau nggak salah. Karena kan ini juga kayak ibarat disengaja oleh KPU bagian politik jangan di bagian di Gibran. Karena nanti saling serang gitu, nanti mojokin Gibran gitu, makanya dibahas tentang ekonomi gitu. Karena kan kalau ekonomi kan semua orang bisa berpendapat gitu kan. Iya. Kayak si Gibran juga nanti nggak ada masalah tentang MK itu ya, makanya mungkin cukup sekian ya perbincangan. Udah nih. Iya, mau apa lagi? Mau nambah? Oke, mungkin cukup sekian pembicaraan mengenai ngobrol politik.